Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali di hari ini, di kesempatan ini, semua karena mengharap ridha Allah. Ya. Jadi faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dapat dunia, ya, ridha Allah di dunia dengan ilmu. Faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pengen dapat ridha Allah di akhirat dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dapat juga ridha Allah dunia akhirat dengan ilmu. Ya, saya tidak menerjemahkan mendapatkan kenikmatan dunia, akhirat tidak, tapi yang diharapkan ridha Allah dunia dan akhirat dengan ilmu. Dan hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Hadis ke-95 ini berada di bab mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh, ya, dengan sekuat tenaga melawan hawa nafsu kita, ya, mencari ridha Allah tentunya. Hadis ke-95 untuk itu simak sampai akhir, ini menarik. Ya, siapa yang bisa melakukan ini bisa jadi wali Allah. Ini poinnya. Simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'azani la u'izannahu. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini, ya, yang menyampaikan adalah Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, Innallaha ta'ala qala. Dalam sabdanya tersebut beliau menyampaikan adanya firman Allah. Nah, dan firman ini tidak tertera di dalam Al-Quran, alias ini adalah hadis qudsi. Nah, kita sudah jelaskan yang lalu tentang apa itu hadis qudsi, ya. Nah, ini firman Allah. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, Man 'adali waliyan, siapa yang menjadikan atau bermusuhan, ya, dengan wali-waliku, ya, memusuhi wali-waliku, ya, memusuhi waliku, ya,
faqad adzantuhu bil harbi. Maka sungguh ini ngajak perang sama aku nih, kata Allah. Siapa yang musuhin wali Allah itu sama dengan ngajak perang Allah. Karena kenapa? Karena wali Allah itu adalah orang-orang yang amat dekat dengan Allah. Ya, kalau dalam firman itu kan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sungguh wali-wali Allah itu la khawfun, tidak pernah punya rasa takut. Ya, wa la hum yahzanun, apalagi sedih gitu ya. Takut enggak, sedih enggak. Itu karena kenapa enggak takut, enggak sedih? Karena dia dekat dengan Allah. Ya. Nah, inilah pentingnya sebenarnya ya, ungkapan ini itu sesungguhnya menjadi penyemangat bagi setiap orang untuk menjadi wali-wali Allah. Tapi tolong jangan dipersepsikan wali-wali yang kemudian minta maaf, aneh-aneh gitu. Ya. Gharikul adah, sesuatu yang aneh itu tidak perlu dibicarakan karena itu adalah rahasia antara dirinya dengan Allah. Terbukanya hijab itu tidak perlu diceritakan karena itu adalah rahasia antara dirinya dengan Allah. Ya. Dan saya termasuk kurang minat gitu kalau bicara tentang cerita-cerita wali-wali yang kemudian minta maaf hiperbola, ya. Bisa terbang, bisa mukul malaikat, menghardik malaikat dalam kubur. Saya kira bukan itu. Saya teringat sekali ungkapan guru kami itu. Ya. Kalau orang sudah cerita tentang hijab yang sir, ya, terbukanya hijab yang sesungguhnya itu adalah rahasia, itu bisa jadi bohong. Bagaimana mungkin dia menceritakan kenikmatannya antar dirinya dengan Allah kepada orang lain, yang orang lain pasti akan memunculkan fitnah. Nah, oleh karenanya wali dalam konteks ini adalah orang yang memang dekat dengan Allah tanpa dipersepsikan sebagai sosok yang sakti mandraguna, lalu punya kelebihan keanehan, bahkan bisa melampaui Nabi Muhammad. Sudah, stop itu semua. Jangan dipersepsikan seperti itu. Persepsikan saja bahwa wali-wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Yang kayak mana nanti seperti ini, kita lihat. Nah, orang yang menjadi wali Allah itu, apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Dia tidak akan melakukan sesuatu ya yang tidak berguna, tapi dia taqarraba ilayya, berupaya untuk mendekatkan diri kepadaku. Ya, dia akan berupaya mendekatkan diri kepadaku, abdi bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu ini bisa amal antara apa istilahnya itu, langsung dengan Allah atau dengan masyarakat. Ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau yang sekarang adalah wa hablum dengan apa, alam raya. Ya, ekoteologi bahasanya Pak Menteri. Nah, itu upaya dilakukan, apapun ia upayakan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu ahabba ilayya, mencari untuk sesuatu yang amat dicintai oleh diriku, kata Allah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan ya dirinya kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, amat aku cintai, ya, mimma aftaradtu alaihi, daripada sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Kalau bahasa
Singkatnya adalah, orang yang ingin menjadi wali Allah tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesuatu yang diwajibkan adalah yang dicintai. Dan itu prosesnya panjang, diskusi itu antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah untuk bisa mendapatkan apa yang perlu dilakukan oleh seorang hamba dalam konteks kewajiban. Ya, sholat 5 waktu itu berat pembahasannya antara Nabi dengan Allah, sampai ada rasa malu Nabi kalau kemudian meminta kembali potongan diskon korting ibadah wajib. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka dalam konteks kewajiban itu kita ambil sholat saja lah ya. Tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Harus laksanakan. Tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Ya. Nggak bisa baring, ya gerakkan saja. Sampai kalau sudah pakai, nggak bisa yang lain, ya mata saja gerakkan. Nggak bisa gerakan juga, ya sudah yakinkan bahwa hatinya sedang sholat. Nggak juga, ya sudah meninggal, sholat kan. Artinya tidak ada kata tidak untuk sesuatu yang wajib. Ya. Nah, oleh karenanya itu ahabba ilayya, ya. Yang apa kalau bahasa simpelnya gini. Lu kalau pengen suka sama seseorang, bahasanya, apa aja yang dia sukain pasti lu kerjain dah. Gitu ya. Kata Allah, apa yang aku cintai, apa yang aku sukai, pasti kamu akan melakukan itu. Dan kita tentu mencari apa yang dicintai oleh Allah. Kata Allah, yang pertama, apa yang wajib. Maka kerjakan apa yang wajib itu. Maka saya sedih ketika ada seorang yang dikatakan ustadz, lalu menyampaikan bahwa haji itu sudah tidak lagi wajib bagi umat muslim di Indonesia. Ya. Karena kenapa? Dengan tendensi negatif atas pengelolaan haji oleh negara. Nah, saya kira itu ungkapan yang satu, tidak edukatif. Yang kedua, melemahkan niat seseorang. Kalau mau bicara tentang ya ketidaksukaan dengan pengelolaan haji, ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi juga tidak, ya, sesungguhnya juga menjadi tanda tanya. Ya, fungsinya apakah untuk Khadimul Haramain, betul-betul dia menjadi pembantu dua masjid haram, atau pada konteks bisnis Haramain, kita juga nggak tahu itu. Nah, oleh karenanya itu buang semua, sebagaimana kajian kita yang lalu, lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kalau selalu punya alasan A, B, C, D, semua punya alasan. Orang nggak mau sholat itu punya alasan banyak. Saya kerja, saya ini, banyak sekali. Ya contoh, ketika orang macet di jalan, nggak bisa sholat, apa kemudian dia nggak sholat? Ya nggak, ya sholat aja di kendaraannya. Sholat saja di kendaraannya itu. Ya, ada orang macet panjang sekali. Zaman dulu itu kan konteks safar, ya, untuk kemudian bisa dijamak, itu kan masafah, jarak. Nah, dalam konteks saat ini tidak lagi pakai masafah, jarak, tapi waktu. Ada jaraknya nggak jauh-jauh amat. Sebenarnya sampai dari sini ke sana itu cukup setengah jam misalnya. Tapi karena macet bisa sampai 5-6 jam. Nah, itu yang juga menjadi pembahasan-pembahasan kekinian. Nah, artinya tidak ada kata tidak dalam wajib.
Yang kedua, wa ma yazalu 'abdi, seorang hambaku itu akan senantiasa ya yataqarrabu ilayya, untuk mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai aku itu, kata Allah, mencintainya. Yang kedua adalah, kalau yang wajib sudah, maka sunnah itu menjadi jalan kita mendekatkan diri kepada Allah sehingga muncul cinta Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, nanti apa hasilnya nih? Nanti kita lihat. Nah, sunnah itu, sahabat ngaji narasi online, penting kita lakukan. Penting kita lakukan. Jangan sia-siakan sunnah-sunnah yang dihadirkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah qabliyah ba'diyah. Ya. Bahkan sholat malam, ya, witir, ya. Setidaknya dalam satu malam itu, di setiap malam, biar cuman 1 rakaat, 2 rakaat, lakukanlah itu. Mana nawafil. Ya. Kenapa? Kalau yang wajib itu pasti. Tapi yang sunnah itu yang mampu menggetarkan. Itu yang akan mengarahkan cinta Allah lebih kuat. Lah nggak saya suruh aja dia kerjain. Gimana nggak mau sayang Allah dengan orang seperti itu? Nanti kalau sudah seperti ini, wajibnya sudah dilakukan, nafilahnya dia sudah lakukan, cinta Allah dia dapatkan, maka dia akan meraih satu. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah cinta, sayang dengan orang tersebut, hambaku tadi, ya, yang pada akhirnya menjadi wali Allah, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya. Alladzi yasma'u bihi, di mana ia menggunakannya untuk mendengarkan sesuatu. Tolong mohon maaf, jangan diterjemahkan dengan terjemahan biasa. Nanti ketika disebutkan sebagai pendengaran, nanti Allah kayak kuping kita, jangan, telinga kita, jangan. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah nggak boleh disamakan dengan hamba, nggak boleh. Ya, maksudnya apa? Orang yang sudah dekat dengan Allah, pasti pendengarannya adalah pendengaran yang baik-baik. Adapun ketika dia mendengarkan perkataan yang tidak baik, ya, dia akan mudah menyaring itu dan tidak akan ikut-ikutan masuk dalam pembahasan itu. Karena pendengaran yang baik akan menghasilkan ridha Allah. Ya, apa yang didengarkan? Ilmu. Apa yang didengarkan? Zikir. Apa yang didengarkan? Ucapan baik. Ya, kan saya tuh sekarang tuh sering matiin TV itu. Kalau TV itu, ya Allah, ada orang yang dendam kesumat gitu, membicarakan orang lain. Ya, dendam kesumatnya itu, ya Allah, apa aja yang dilakukan salah semua gitu. Sudahlah ya Allah, astagfirullah. Mari kita sama-sama kita gunakan. Kan jarang saya nonton TV itu ya. Jarang sekali. Ya, karena kita nggak mau ganggu telinga kita ini. Nah, orang-orang yang seperti itu akan selalu menjaga telinganya agar tidak terkontaminasi dengan ucapan buruk. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, matanya nanti pandangannya Allah itu menjadi pandangannya. Dia melihat itu
dengan pandangan Allah. Artinya apa? Pandangan penuh rahmat. Memandang orang itu dengan penuh rahmat, bukan penuh kebencian. Kita ingat kajian yang pernah kita bahas. Salah satunya adalah doa sebelum tidur. Mendoakan orang yang sudah menzalimi kita. Berat itu, tapi gunakan, lakukan. Termasuk dengan pandangan sebenci apapun orang kepada kita, pandanglah dia dengan pandangan rahmat. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyumlah kepada dia agar menjadi sedekah kita buat dia. Bukankah sedekah yang paling hebat itu adalah sedekah kepada orang yang kita benci? Itu, senyumkan. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya Allah, ya Allah, itu menjadi apa yang dilakukan oleh Allah, itulah yang kita lakukan. Apa itu? Kebaikan-kebaikan. Ya, maksudnya seperti itu. Nggak akan mungkin tangan ini digunakan untuk mencuri. Tangan ini digunakan untuk memukul yang bukan haknya. Tapi kita akan gunakan untuk kebaikan. Merangkul, memberi, infak sedekah, mengajarkan kebaikan dan lain sebagainya. Warijlahu allati yamshi biha, kakinya ya yang berjalan itu maksudnya adalah pasti ihdinas siratal mustaqim, jalan yang istiqomah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu. Nggak akan mungkin dia akan berjalan ke tempat-tempat maksiat. Adapun dia berjalan ke tempat maksiat seperti yang pernah kita bahas dulu dalam bab-bab awal, ada seorang ulama ya yang orang banyak nggak tahu siapa dia. Ya. Ulama ini mastur, ya, orang nggak tahu semua, jadi ya dia tiap hari itu ke kafe, ya ke tempat dugem dan sebagainya. Sampai istrinya ngomong, ya, kalau kamu kayak gini terus nggak ada orang mau nyolatin kamu karena kamu dianggap maksiat. Kata dia apa? Nggak usah takut, nanti sultan yang nyolatin saya. Ya, walhasil ketika dia meninggal nggak ada orang mau nyolatin. Sultan datang karena petunjuk Allah datang ke sana. Dan ternyata apa? Setiap malam dia pergi ke tempat-tempat itu hanya untuk membayar perempuan-perempuan malam itu, dikasih uangnya, pulang. Biar nggak kerja malam itu. Minuman dia beli, dia bawa, dia hancurkan semua minuman-minuman itu. Subhanallah. Ya tentu, kalau yang begini nggak perlu diikuti ya. Karena nggak semua orang punya iman kuat seperti itu. Tapi ini karena wali Allah, orang nggak tahu yang seperti ini. Nah kalau ini bukan yang aneh ya, nggak aneh nih, karena biasa itu. Dia pergi ke sana, dia beli minuman-minuman keras itu, misalnya dia bawa pulang, dia hancurkan. Artinya alhamdulillah hari ini sudah ada 10 botol yang saya buang, artinya ada beberapa orang yang nggak lagi minum. Alhamdulillah ada perempuan-perempuan yang menjual dirinya, hari ini saya bayar, dia nggak kerja. Artinya ada malam ini ada kesempatan dia untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Ya, itu biasa. Tapi kalau sudah ngomong bisa terbang, bisa, sudah itu aneh-aneh itu, nggak usah. Ya, jadi langkahnya itu adalah langkah kebaikan. Ya, maka ketika itu sudah terjadi, ada hasil nanti. Nah ini yang penting ya. Dalam ayat itu Allah menerangkan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, jadi neraka itu dipenuhi oleh kelompok jin dan manusia. Karena kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati nggak dipakai. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata nggak dipakai. Walahum adzadun la yasma'una biha, punya telinga nggak dipakai. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih parah daripada binatang ternak itu. Nah, ini isyarat sahabat ngaji narasi online.
Apa isyaratnya? Kalau Anda sudah melaksanakan wajib, melaksanakan sunnah, jaga matamu. Jaga mata ini. Ya, kemana kita lihat pasti banyak maksiat. Tapi bukan dipentangin. Bukan. Jaga, sudah berhenti. Telinga ini banyak dengar sesuatu itu. Jaga telingamu. Ya, jaga telinga kita ini. Tangan ini pengen menguasai sesuatu itu. Jaga tangan ini. Kaki ini pengen traveling kemana-mana. Maksiat di mana-mana. Pengen sekali. Jaga langkah ini. Karena kalau ini sudah dilakukan, wa in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia meminta kepadaku, aku beri. Pasti aku beri. Wa in ista'azani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'u'izannahu. Pasti aku lindungi dia. Artinya apa? Nggak punya, tadi kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak punya lagi rasa takut. Apalagi sedih. Ya sedih wajar. Sedih itu sesuatu yang, tapi bukan sedih yang kemudian membuat kemaksiatan baru. Nah, itulah mujahadah, melawan hawa nafsu mata, melawan hawa nafsu telinga, melawan hawa nafsu kekuasaan tangan ini, melawan hawa nafsu kaki kita yang pengen kemana-mana, traveling, pergi kemana-mana yang nggak punya manfaat. Berat. Melawan hawa nafsu untuk tidak pengen sholat wajib, melawan hawa nafsu untuk tidak melaksanakan sunnah, berat. Maka kalau itu bisa dilakukan, mujahadahnya, maka dia akan menjadi wali Allah. Siapa yang nanti ada memusuhi dirinya, maka dia telah berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Allah akan amat murka kepada orang tersebut, karena orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ngaji Narasi Online, itulah kajian kita, hadis ke-95. Dan insya Allah nanti hadis ke-96 kita bahas lagi, dan ini juga hadis qudsi lagi nanti, hadis ke-96. Ya, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau tadi ini sudah, ya, mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari cintanya Allah dengan wajib dan sunnah, lalu menjaga mata, telinga, tangan, kaki kita, semuanya kita jaga atas nama Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta dan Allah akan menjaga diri kita. Semoga Allah meridhai kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Waffaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.